Hi everyone, I'm Dahana and I'm gonna review this book. Can you see it? Geophysics, a very short introduction by William Lowry. So, beside that, this is my assignment to review this book. Aku pengen menjelaskan or review this book karena ini adalah buku pertama yang aku baca that specifically talk about geophysics itself. Jadi menurut aku kenapa buku ini penting karena every geophysician should read this book at least once. Why? And I'm gonna tell you. Oke, sedikit info tentang buku ini. Buku ini berjudul Geophysics, A Very Short Introduction, ditulis oleh William Lowry, diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2015 dengan seri Very Short Introduction berbahasa Inggris. Jadi buku ini ngomongin apa ya, bener-bener kayak muka, like the preface dari ilmu geofisika itu sendiri. Dan buku ini benar-benar ngejelasin apa yang harus kita lakukan di geofisika, bagaimana metodenya, lalu bagaimana kita bekerja di lapangan itu, juga bagaimana buku ini tuh juga menjelaskan prinsip-prinsip fisika dan prinsip-prinsip keilmuan yang diterapkan dalam geofisika. And this book it's on the easiest level of geophysics book karena kayak ini tuh benar-benar the first book that everyone should read when they get into geophysics. Jadi memang dibuat semudah dan easy to read itu untuk pemula, untuk para newbie ini gitu. So I think this is a very good book if you want to start it in this field, but it has those plus dan minus yang of course every book have. So first we're gonna talk about each chapter of this book. Jadi yang pertama di chapter 1 itu judulnya adalah What is Geophysics. Jadi di bab pertama ini dia nyeritain kayak gambaran besar tentang apa itu geofisika. Jadi what is geophysics? They tell the story about how gimana ceritanya ilmu kebumian itu bisa tercipta, gimana perjalanannya hingga akhirnya dikembangkan menjadi yang namanya cabang keilmuan geofisika ini. Di sini diceritain juga kayak gimana bahwa kajian dalam geofisika itu cenderung tidak stabil gitu. Jadi kalau kita bisa tahu ya, kalau di lab eksperimen seperti di biology or any lab experiment that works itu biasanya dalam kondisi yang sangat stabil di ruangan. Tapi beda dengan geofisika, kondisi lapangannya sangat tidak stabil karena pertama kita nggak sebegitu tahu bagaimana lapangan kita uji. Justru kita menguji itu untuk mengetahui bagaimana keadaan lapangan ini gitu. Inti dari bab 1 ini juga diceritakan bahwa apa sih intinya dari geofisika itu. Di sini dikatakan bahwa geophysics is a field of earth science that use the methods of physics to investigate the physical properties of the earth and the process that have determined and continue to govern its evolution. Jadi intinya geofisika itu adalah cabang dari geoscience atau sains yang mempelajari tentang bumi yang menggunakan metode-metode fisika untuk mempelajari sifat kefisikan bumi seperti itu. Dan dikatakan bahwa properti atau physical properties dari bumi ini sangatlah kompleks, kayak semua mengandung semua unsur dari ilmu fisika itu sendiri kan. Dan bahwa bisa itulah kita perlu menggunakan yang namanya metode-metode geofisika yang kemudian dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Lalu di bab pertama ini juga diceritakan tentang perkembangan teori dari bumi. Contohnya seperti kayak gimana kita bisa menemukan yang namanya plate tectonics theory. Karena itu kan kayak hal yang sangat bertahap gitu ya. Yang diceritakan di buku ini awalnya bermula dari philosopher and then berkembang menjadi suatu hal yang dianggap serius, kajian serius.
Lalu dan observasi of the natural world by scientists such as Johannes Kepler, Galileo Galilei, William Gilbert, and Isaac Newton. Dan sampai yang tahun 1960 itu ditemukan adanya itu tadi, acquired from global seismology and marine geophysical investigation led to theory of plate tectonics. And that's very interesting because we find that geofisika ini pada dasarnya tidak muncul tiba-tiba aja gitu loh, tapi dia benar-benar kayak mendalami juga bagaimana bumi itu bisa terbentuk and what is happening until right now gitu. Sampai saat ini tuh kita pelajari. Jadi benar-benar we're not only look at the present but also the past and the future. And that's what makes it interesting. Juga dikatakan bahwa dalam geofisika ini kita tidak hanya berfokus pada, karena yang seperti kita tahu biasanya kita kalau mikir geofisika langsung mikirnya kayak oil and gas, pertambangan dan gitu-gitu. Tapi ya walaupun mostly pasarnya memang seperti itu, tapi dengan adanya kajian-kajian dilakukan oleh para geofisis ini, kita jadi tahu permasalahan lingkungan kita, environmental problem. Jadi nggak hanya ke bidang industrialnya saja, tapi juga secara keseluruhan geofisika ini sangat membantu untuk kita bertahan hidup as human in this earth and to understand the planet Earth better. Okay, next I'm gonna talk about chapter 2, which is planet Earth. Jadi pada bab 2 ini diceritakan bahwa ada dua hukum dasar yang berlaku pada sistem tata surya, yang termasuknya juga bumi sendiri itu. Jadi dua hukum utama ini mengatur perilaku bagaimana sistem tata surya itu bekerja. Nah, yang pertama adalah hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi kekekalan energi ini mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Sementara itu, kekekalan momentum sudut menjelaskan bagaimana rotasi atau sistem itu dapat mengikat ketika masanya mendekat ke sumber rotasi. Nah, sebagaimana itu terjadi saat awan gas purba runtuh membentuk matahari dan para planet. Di sini juga dijelasin tentang pembentukan bumi. Jadi, tata surya itu kan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan gas itu tadi, yang karena adanya momentum sudut kekekalan, hukum-hukum kekekalan tadi ya. Nah, setelah itu adanya awan gas dan debu kosmik yang runtuh itu bertumbuk dan terjadi penggabungan partikel kecil dan menghasilkan planetesimal. Kemudian planetesimal itu menghasilkan yang namanya protoplanet dan akhirnya menjadi planet seperti itu. Oke, next. Terus di chapter 2 ini juga diceritakan tentang adanya hukum Kepler, dan bahwa hukum Kepler itu menyatakan bahwa orbit planet berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokusnya, serta kecepatan orbit berubah sesuai jaraknya terhadap matahari. Lalu ada juga diceritakan tentang presesi dan variasi orbit jangka panjang, di mana sumber rotasi itu bumi itu tidak tetap, melainkan mengalami presesi dengan periodenya itu sekitar 25.800 tahun, dan itu terjadi akibat adanya gravitasi bulan dan matahari. Di chapter 2 juga dijelasin tentang adanya siklus Milankovitch dan perubahan iklim. Okay, next we're gonna talk about chapter 3, which is seismology and the Earth's internal structure. Jadi di sini jelaskan kayak konsep elastisitas dan seismologi itu sendiri. Di sini dibilang kalau seismology is the most powerful geophysical tool for understanding the structures of the Earth. It is concerned with how the earth vibrates. Dan dikatakan juga kalau pengibaratnya itu mirip dengan senar dari gitar, di mana gitar itu vibrate back and forth in a periodic motion when plucked, and the solid material in the earth reacts to a sudden jolt by vibrating. Jadi konsepnya sama, bahwa menggunakan prinsip dari getaran atau gelombangnya itu tadi. Itu juga ada dijelaskan tentang gelombang seismik dan bagaimana karakteristiknya. Lalu juga ada gelombang permukaan atau surface waves seperti Rayleigh and Love yang memiliki amplitude besar dan menyebabkan kerusakan paling parah saat gempa. Terus juga diceritakan adanya penemuan inti dalam dan diskontinuitas MOHO. Jadi ada seorang ilmuwan yang bernama
Engelman, I'm sorry if my pronunciation is wrong, menemukan bukti bahwa adanya inti dalam yang padat pada tahun 1936. Dan batas antara kerak dan mantel itu ditemukan oleh Andrija Mohorovic yang kemudian disebut sebagai lapisan moho itu ya. Diceritakan juga adanya tomografi seismik dan dinamika mantel. Oke, selanjutnya adalah bab 4 yaitu Seismicity, the Restless Earth. Jadi dijelaskan bahwa gempa bumi itu terjadi akibat adanya pelepasan energi elastik yang terakumulasi di sepanjang sesar atau kayak patahan gitu, akibat adanya pergerakan dari lempeng tektonik seperti itu. Dan ketika tegangannya itu melebihi kekuatan dari batuan tersebut, maka ya patahnya itu akan meledak dan menghasilkan gelombang seismik. Itu dijelaskan tentang pengukuran dan magnitudo dari gempa itu sendiri, dimana kekuatan gempa itu diukur menggunakan skala magnitudo dan yang didasarkan pada amplitudo gelombang seismik. Nah, skala ini itu bersifat logaritmik, dimana peningkatan satu unit magnitudonya itu mencerminkan peningkatan energi yang sangat besar. Dan analisis dari data seismik juga memungkinkan penentuan mekanisme fokus dan jenis pergerakan dari sesarnya. Oke, selanjutnya pada bab 5 yaitu Gravity and the Figure of Earth. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa kurang lebih 2500 tahun yang lalu Pythagoras itu berspekulasi bahwa bumi itu tidak datar. And then as previously believed but was a sphere. Jadi dulu kan orang-orang mempercayai bahwa Earth is flat, and then Pythagoras berspekulasi bahwa bumi itu enggak flat. Lalu di 240 before century, the Greek scholar Eratosthenes estimated that the circumference of the sphere by measuring the distance between two places in Egypt, where he knew the angle of elevation of the sun at summer solstice. Lalu pada tahun 1671, a French astronomer measured accurately the length of a degree of latitude and estimated the Earth radius to be 6.372 km, yang dimana modern value-nya itu adalah 6.371 km, which is really close, sangat close. Jadi walaupun dengan pendekatan yang berbeda, bahwa si Aristophanes tadi cuma bilang kalau itu distance-nya between two places in Egypt, melihat dari elevasi mataharinya, tapi ternyata hasilnya sangat mirip dengan modern value atau angka yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu 6.371 km. Lalu dijelaskan tentang hukum gravitasi dan konstanta gravitasi, di mana hukum gravitasi universal Newton itu menyatakan bahwa semua benda itu saling tarik-menarik dengan gaya yang bergantung pada massa dan jaraknya. Sebenarnya nilainya itu sangat sulit diukur, karena walaupun yang kita tahu gravitasi itu kuat, tapi sebenarnya gravitasi itu adalah force yang paling lemah yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kalau ia dibandingkan dengan forces lain seperti nuklir kuat, nuklir lemah, serta elektromagnetik, sangat-sangat lemah. Lewat buku ini aku juga tahu, karena menurutku poin plus dari buku ini juga they have a lot of perbandingan atau kayak pengibaratan yang bikin orang-orang yang beginner kayak aku tuh paham gitu loh dengan konsep-konsep yang digunakan. It's very beginner friendly, I will say. Lalu di sini juga dijelaskan tentang pengaruh rotasi bumi terhadap gravitasi, di mana rotasi bumi itu menghasilkan gaya sentrifugal yang bekerja menjauhi sumber rotasi. Dan gaya ini tuh menyebabkan bumi itu menggembung di daerah ekuatornya, sedangkan pipi di daerah kutub. Lalu juga ada variasi gravitasi di permukaan bumi. Ini adanya variasi ini karena gaya sentrifugal maksimum itu bekerja berlawanan dengan gravitasi. Di kutub, gaya sentrifugalnya itu hampir nol, sehingga gravitasinya itu lebih kuat. Selain itu, permukaan kutub lebih dekat ke pusat massa bumi. Jadi
kita bisa mengibaratkan ini tuh bola dan dia pipih ya. Kan pusat masanya di sini. Ini yang bener-bener kayak dia tuh mengandung yang pusat dari gravitasinya itu the center of mass-nya itu. Misalkan ini bumi, gravitasi di kutub sama ini tuh lebih kuat daripada di ekuator karena dia lebih dekat dengan pusat masanya. Geoid dan ellipsoid, di mana ellipsoid itu adalah bentuk matematis ideal bumi yang digunakan sebagai acuan perhitungan gravitasi, dan permukaan ini merupakan equipotential surface, yaitu permukaan dengan energi potensial gravitasi yang sama. Nah, bentuk nyata permukaan equipotential bumi itu disebut geoid. Di bab 6 ini selanjutnya adalah the Earth's heat, di mana ini menjelaskan konsep tentang konsep panas dan temperatur bumi. Jadi temperatur itu kan ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda, dan panas itu adalah energi yang berpindah akibat perbedaan temperatur. Nah, jadi sumber panas bumi ini juga ada dua, yaitu radiogenic heat dari peluruhan radioaktif seperti U238, U235, TH232 dan K40, dan adanya primordial heat. Nah, kedua sumber ini diperkirakan memberikan kontribusi yang hampir sama terhadap panas internal bumi. Jadi untuk mekanismenya juga dijelaskan adanya perpindahan panas, yaitu konduksi, lalu ada konveksi dan radiasi. Lalu dijelaskan juga dengan adanya gradien geotermal, di mana makin ke bawah itu makin panas dengan kenaikan 25 sampai 30 derajat Celcius setiap kilometernya. Di buku ini juga menjelaskan bahwa compared to seismic velocities, density, and gravity, the temperature at different depths in the earth is not well known, and direct measurement is impossible below the upper few kilometers that have been penetrated by boreholes or deep mines. Jadi nggak seperti kayak metode-metode dan aspek-aspek bumi lainnya. Untuk temperatur bumi ini sangat susah and almost impossible to gather information tentang seberapa benar-benar spesifik panasnya, lalu kayak perbedaan setiap kedalamannya itu berapa suhunya, itu nggak benar-benar diketahui gitu loh. Yang kita tahu itu cuma kayak range dan perkiraan dari range-nya itu tadi, seperti itu. Okay, and then we're gonna talk about chapter 7, which is the Earth's magnetic field. Jadi dikatakan bahwa our planet is surrounded by a magnetic field which originates inside the Earth's molten core. Seperti yang sempat kita singgung tadi bahwa outer core bumi itu cair. Nah, itu bisa itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi adanya magnetic field itu tadi, karena kayak pergerakan elektromagnetisnya itu tadi menyebabkan adanya pergerakan elektromagnetis seperti itu. Oke, selanjutnya kan lalu dijelaskan juga tentang adanya struktur medan magnet dari bumi. Jadi medan magnet bumi itu kan sebagian besar itu menyerupai dipol magnet, dimana itu miring sekitar 10 derajat terhadap sumbu rotasinya. Dan komponen lain yang lebih kecil itu disebut non-dipole field, dimana itu berasal dari dinamika inti dan magnetisasi dari kerak. Also talks about pengukuran dari medan magnet itu seperti apa. Jadi medan magnet itu diukur menggunakan yang namanya magnetometer, dan nilai rata-rata medan magnet bumi itu sekitar 50.000 nanotesla. Terus dibahas juga nih tentang adanya magnetic anomalies, di mana perbedaan antara medan magnet terukul dengan nilai teoritis itu disebut namanya medan magnet anomali atau magnetic anomaly gitu. Dan anomali ini dapat menunjukkan keberadaan struktur geologis seperti intrusi magma atau deposit mineral. Jadi sebenarnya antara gravity dan magnet ini memiliki konsep yang kurang lebih sama, hanya saja dia menggunakan hukum fisika yang berbeda gitu, dengan persamaan yang berbeda. Tapi kurang lebih konsepnya sama karena dia menggunakan medan. Berbeda dengan seismik tadi kan dia pakainya gelombang. Kalau gravitasi dan magnet ini menggunakan medan gitu. Jadi kalau ada perbedaan antara nilai teoritisnya dengan nilai pengukuran, maka otomatis ada sesuatu hal yang mengganggu di situ. Ibarat kita ambil nilai teoritisnya 10, gravitasinya, lalu kita mengukur di suatu tempat, itu ternyata
tambah besar nih, misal kayak 15 gitu, maka kemungkinan dapat diperkirakan bahwa ada suatu material geologi yang ada di bawah situ yang membuat gravitasinya itu naik. Berarti kan biasanya kan sesuai dengan teori bahwa makin padat, makin besar massa dari suatu benda, maka dia kan punya gaya gravitasi yang lebih besar di situ. Maka bisa diperkirakan bahwa di situ memiliki batuan misalnya dengan massa yang sangat besar seperti itu. Itu konsepnya sama juga dengan magnetik. Jadi ini gravitasi dan magnetik kurang lebih memiliki penerapan yang mirip-mirip gitu. Nah, lalu juga ada yang namanya medan magnet reversal, di mana ini tuh sejarah geologi itu menunjukkan bahwa polaritas dari medan magnet bumi itu sering berbalik arah, dan dalam 150 juta tahun terakhir terjadi sekitar 300 kali pembalikan medan magnet, yang of course kita nggak terlalu ngerasa ya, dan nggak terlalu kayak benar-benar bisa melihat kapan, tapi bukti-buktinya itu ada bahwa itu sering terjadi. Dan biasanya tuh terlihat dari sisa-sisa kayak terrecord dalam batuan-batuan, karena batuan kan memiliki kayak kemagnetannya sendiri, dan dari situ kita bisa lihat sejarah-sejarah kemagnetan dari batuan tersebut. And we're reaching to the latest chapter, which is the afterthought. The afterthought ini juga kurang lebih menyimpulkan dan memberi kita gambaran setelah kita mengetahui nih apa aja metode-metodenya, bagaimana geofisika itunya bekerja, terus hukum-hukum fisika yang berlaku, kita jadi bisa menyimpulkan bagaimana atau apa tepatnya penerapan dari geofisika ini sendiri. Jadi yang pertama adanya kompleksitas dari penelitian geofisika. Jadi banyak nih fenomena geofisika itu yang sulit dipahami. Lalu karena prosesnya terjadi jauh di dalam bumi, itulah kenapa kita ada untuk mengukur ini dan tidak dapat diamati dengan langsung. Maka itu kita menggunakan yang namanya indirect measurement. Dan ilmuwan hanya dapat mengamati indirect measurement-nya itu tadi dan membangun model untuk menjelaskan fenomena di bawah permukaan. Lalu ada juga perkembangan teori ilmiah yang bisa kita lihat telusuri tadi, bahwa perkembangannya itu tidak semata-mata ada atau dari dunia modern sekarang, tapi juga berkembang jauh-jauh, bahkan before century kita sudah mendapatkan teori-teori yang akhirnya membawa kita pada ilmu geofisika yang sekarang. Lalu juga ada peran geofisika bagi manusia. Dijelaskan kalau geofisika ini membantu menemukan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan logam langka. Nah, selain itu geofisika juga penting untuk mitigasi bencana seperti memantau gempa bumi, gunung api, dan tsunami. Seperti itu, it's very diverse. Lalu untuk poin terakhir ada integrasi berbagai metode geofisika, di mana pemahaman proses bumi itu sering memerlukan kombinasi berbagai metode seperti seismologi, magnetisme, gravitasi, dan pengamatan satelit. Integrasi berbagai data ini memungkinkan ilmuwan memahami dinamika bumi secara lebih menyeluruh. Dan demikianlah isi dari buku A Very Short Introduction punyanya William Lowry itu tadi. Nah, sekarang aku mau ngasih pendapat tentang buku ini. Yang pertama, buku ini cukup, I will say, sekali lagi, buku ini sangat mudah dan menurutku memang semua geofisikawan itu harus baca, karena memang inilah kayak the first step to read more complicated books before. It's just like the way you should start with easier book, and this is the book. Nah, cuman menurutku ada plus dan minusnya sendiri. Kenapa? Ya, pertama, it said in the titles that it is a very short introduction. And waktu aku baca sebenarnya aku ngerasa kayak informasi yang aku baca dalam satu halaman itu sangat banyak. Okay, let's take an example. Di sini baru bahas tentang kayak gravity on Earth's surface and its variation with depth. Baca nih, tek, terus tek, tiba-tiba ada yang namanya ini reference ellipsoid and geoid. Kayak informasinya itu terlalu banyak dan terlalu loncat gitu loh. Jadi buat
orang yang benar-benar kayak buta tentang geofisika itu mungkin akan sedikit kesusahan untuk switching information and taking information from this book gitu. Kayak memposisikan aku orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa tentang bumi, tentang geoscience, I will really struggle to keep up with this book if I don't read it slowly. Cuman kalau posisi yang sedikit lebih upgrade, maybe like semester 2 kayak aku kayak gini, aku bisa sih. Aku bakal ngomong kalau buku ini recommend karena di semester 1 or like in the very early days of your college in geophysics itu pasti udah disuruh udah belajar tentang konsep besarnya seperti apa. Okay, for example, if someone asks me what is geophysics and they ask me to recommend them a book, I wouldn't give this book to them karena menurutku it's still too much information for them to handle gitu loh. Misalnya di sini ini banyak banget menggunakan rumus-rumus yang it really helps me to like reason, karena di sini tuh hampir semuanya tuh ada mana, misal kayak magnetik kita pakai yang mana, terus gravity yang digunakan persamaan yang mana, konsep besarnya gini-gini aku tahu. Tapi buat orang yang kayak nggak ngerti apa-apa, ini ini hanya akan mempersulit mereka gitu loh. Cuman ya I guess memang target pasarnya buku ini adalah mahasiswa yang memang freshman, ya I will say this is still good gitu loh. Jadi ya itu tadi plus minusnya adalah, minusnya buku ini terlalu padat and short, jadi kayak nggak semua hal itu benar-benar diperincikan sebegitunya. Tapi plusnya adalah buku ini bagus buat orang yang memang sudah ready atau mempersiapkan diri mereka untuk mempelajari geofisika ini. Another plus dari buku ini itu adalah kayak untuk konsep-konsep tertentu itu mereka ngasih kayak pengibaratan or like perbandingan dari hal-hal yang mudah kita ketahui. Misalnya tadi kayak gaya sentrifugal diibaratkan sebagai ice skater yang dia berputar gitu. Terus kayak getaran pada gitar, vibrations gitu-gitu, dia jelaskan menggunakan perbandingan sehari-hari yang itu menurutku pendekatan beginner yang bagus, karena bagi orang-orang yang awam itu kan walaupun kita itu kadang paham konsepnya, tapi kita tuh gak bisa benar-benar bayangkan gitu loh. Karena pertama mungkin hal-hal itu belum pernah kita lihat secara langsung gitu loh. Belum pernah kita benar-benar bayangkan bagaimana dia kerja. Kita hanya kayak membaca teorinya saja, tapi dari buku ini tuh dijelaskan, oh seperti ini. Aku tuh jadi punya gambaran gitu loh, kayak gimana proses yang dimaksud itu bekerja. Ya covernya biasa aja. But at the same time sebenarnya menurutku ini sangat iconic sih. Kayak it consists of 3 colors which is very easy to like spot. Ilustrasinya sih lumayan ya, cukup sangat menggambarkan apa dari teksnya, paragraf-paragrafnya. Dan aku menemukan kayak gems, apa sih maksudku, kayak ilustrasi-ilustrasi yang aku baca buku lain tuh nggak ada gitu loh. Kayak oh iya make sense kalau digambarin kayak gini gitu. Jadi banyak banget ilustrasi yang membantu aku buat memahami apa yang dibicarakan. Nah, kalau rating dari aku itu I will say 4.6. Yeah, that is my review of Geophysics, a very short introduction by William Lowry. Thank you for watching.